Yo, what's up guys, welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sobat pelangi dimanapun kalian berada happy ya, sehat selalu, lancar terus usahanya, lancar terus pekerjaannya, lancar terus kuliah atau sekolahnya ya. Di video kali ini gue Kim Tan, jangan bosan-bosan ya, karena gue bakal selalu menyuguhkan cerita pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi. Karena gue bakal sering ngonten tiap hari buat kalian semuanya, buat kalian simakin, buat kalian dengerin, tentunya dengan my true experience. Di video kali ini, gue punya sebuah pengalaman yang seru banget buat kalian simak dan dengerin, yaitu lagi dan lagi gue bertemu dengan driver taksi online. Tapi kali ini ceritanya cukup berbeda karena kita bermain di sebuah tempat yang penasaran. Yaudah, yuk, mari kita mulai. Jadi guys, ceritanya waktu itu gue pulang dari Bandung ya, kemalaman, dan gue itu pulang dari Bandung gak naik bis Damri, tapi gue menggunakan kendaraan yang lebih konvensional banget, menggunakan kendaraan Elf. Kenapa? Ini biasanya suka agak lama, tapi ya udahlah, nggak apa-apa deh. Toh juga gue akhirnya kan pulang-pulang juga mau lewat tol ataupun lewat jalan biasa. Dan waktu itu karena gue mutusin untuk lewat jalan biasa menggunakan Elf, jadi ya gue udah deh, akhirnya gue beli makanan buat nanti bekal selama di perjalanan. Singkat cerita, beberapa jam kemudian gue tibalah di sebuah tempat yang memang tempat pemberhentian itu Elf. Dan dari sana udah malam banget guys, jadi nggak ada lagi kendaraan umum yang menuju ke tempat tinggal gue. So gue nggak mungkin juga buat nelpon, buat nyuruh jemput gue, karena sama aja dengan bohong bolak-balik PP, itu kayaknya terlalu memakan waktu dan buang-buang waktu gitu. Lebih baik gue cari kendaraan sendiri di sini, entah itu apa yang bisa nganterin gue ke sana gitu. Ya udah deh, pas malam hari itu gue langsung kepikiran gue harus pesan taksi online. Dan pas ketika gue buka handphone dan buka aplikasi, untungnya di jam segitu masih ada banyak banget armada-armada mobil taksi online yang masih terlihat online. Ya udah, gue coba deh buat langsung order ke tempat tujuan gue yang memang agak jauh guys. Jadi memang harus menggunakan jalan tol biar cepat. Dan kalau misalnya memang pengen nyantai ya bisa lewat jalan biasa. Tak lama kemudian ada satu driver yang menerima orderan gue. Yes, alhamdulillah akhirnya ada juga. Gue pikir sejauh jarak tempat tinggal gue bakal ada yang mau menerima orderan gue gitu ya. Tapi ternyata walaupun malam hari seperti itu, masih ada aja orang yang mau nganterin gue. Terus ketika di orderan pun dia nggak banyak basa-basi, cuman bilang tunggu sebentar, saya menuju ke tempat Anda. Oke deh, akhirnya gue tungguin beberapa saat. Sekilas sih di fotonya ya lumayan sih, tapi ya nggak tahu gimana aslinya. Kadang kalau misalnya taksi online gitu suka di foto di aplikasi sama di aslinya itu suka berbeda gitu. Kadang ada yang pakai foto aslinya, ada yang punya kakaknya atau punya siapanya, atau bahkan dulu pernah gue pikir ini cewek gitu, ternyata malah suaminya gitu. Mobil tersebut datang, gue cocokin sesuai dengan aplikasi plat nomornya, dan oh ini nih, ternyata ini dia. Dan akhirnya gue pun menghampiri dan buka pintu. Dengan ramahnya sang driver pun langsung menyapa hangat gue. Silakan. Akhirnya gue masuk, dan ketika tutup pintu ya sudah mengenakan seatbelt, berangkat deh. Dan waktu malam hari itu abang driver ini memang mau memutuskan lewat jalan tol, asal dengan catatan gue yang bayar tolnya. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu, biar cepat juga. Pas ketika di awal-awal perjalanan gue agak ngelirik dong. Pas gue lihat, ganteng ya. Kenapa sih gitu? Gue tuh selalu banget ya dapetin cowok yang menurut gue tuh ganteng. Ya udah, karena taunya dia ganteng, gue nggak mau misalnya membuat suasana biasa aja dan basi. Akhirnya gue ajak ngobrol. Pernah belum ke daerah ini? Gue bilang gitu kan. Jarang sih kak, katanya. Pasti daerah kota terus ya. Ya begitulah. Alhamdulillah juga sih ini akhirnya AA mau nganterin gitu kan, dan nerima orderan saya. Iya, emang udah seharusnya seperti itu.
Dia bilang dengan ramah. Terus gue nanya lagi, by the way udah lama jadi driver? Alhamdulillah udah lama. Pas ketika ngobrol kayak gitu, di mobilnya itu ada foto dia sama anak kecil bayi lagi dia pangkus. Gue langsung tanya dong kepo, itu anaknya ya? Oh iya, itu anak kedua saya, katanya. Udah punya 2 anak. Oh my god. Oh, udah punya 2 ya anaknya. Kebetulan kalau yang bungsu lagi sakit, katanya. Lagi dirawat sekarang juga, makanya saya cari penumpang buat nambah-nambah biaya rumah sakit. Oh begitu, sakit apa? Gue kan tanya lagi. Dia langsung jelasin demam, terus lah kayak gitu. Ya udah, moga cepat sembuh ya. Ya amin, makasih. Udah cari-cari ke saudara buat nambah-nambah tapi belum dapat juga. Minta bantuan ke teman-teman buat minjem juga belum ada yang ngasih. Ya padahal sih nggak banyak. Kalaupun misalnya minta tolong paling berapapun diterima deh. Ya buat nambah-nambah aja. Dia bilang kayak gitu. Balah kita ke pintu tol guys. Udah masuk tol dan mulai jalan di jalan tol. Ketika tadi dia ngomong kayak gitu, otak gue mulai lagi bekerja dengan seperti biasanya. Dia butuh duit, bener kan? Terus buat bantuin anaknya, berapapun dia terima. Berarti apapun pasti dia mau ngelakuin gitu. Nah, gue punya ide buat ngajakin dia. Kira-kira mau nggak ya? Nanti gue kasih buat hitung-hitung bantuin anaknya gitu. Oh gitu ya. Jadi butuh berapapun yang penting diterima ya, asal demi anak gitu. Iya, dengan deg-degan banget gue guys waktu di tol itu ya. Gue beranikan diri. Gue langsung bilang, aku mau bantu deh, tapi ada syaratnya. Wah, apa tuh Serius mau bantu? Waduh, makasih ya. Emang kalau boleh tahu apa syaratnya? Syaratnya nggak susah sih, Aku cuman pengen karaoke boleh nggak? Nggak ada yang lain apa syaratnya, katanya. Nggak ada, karena aku pengennya itu. Abis lihat ganteng sih, aku suka. Dan salah tahu kalau aku ini cowok pelangi, sukanya karaoke gitu. Oh gitu, gimana? Mau nggak? Dia bilang, emang mau ngasih bantuan berapa? Gue langsung kasih nominalnya waktu itu emang agak besar ya guys. Karena gue emang di samping pengen bantu juga, gue ikhlas gitu istilahnya ya. Gue kasih, gue sebutin nominalnya. Dan ketika dia dengar nominalnya yang memang gak sedikit, akhirnya dia tanpa pikir panjang, ya udah deh, ayo demi si kecil, katanya. Mau di mana? Ketika di tol itu kita mikir, di mana kira-kira enaknya ya? Toh gue udah pengen banget nih. Kalau ke tempat gue nanti lama lagi, apalagi kemalaman deh nanti dia pulangnya gitu. Gimana kalau ke rest area dulu? Yang di depan sana ya, iya. Nanti kita cari tempat sepi deh gitu. Aku ngelakuin di sini aja kalau boleh. Oh ya udah, ayo, katanya. Yes, akhirnya dia mau. Ya walaupun dengan cara seperti itu ya guys, tapi niat gue di sini sih emang buat bantu anaknya. Ya walaupun juga gue pengen bapaknya gitu. Aduh, ya ampun, deg-degan banget tuh rasanya ketika udah deal kayak gitu. Dan itu benar-benar sebuah keberuntungan dan kebetulan. Yang lama kemudian tibalah kita di rest area. Cari tempat yang sepi aja, yang agak gelap gitu dan agak sepi dari mobil-mobil yang lain gitu. Oke, katanya. Kita keliling-keliling gitu kan, cari tempat yang kita berhenti tanpa ada keramaian biar enjoy gitu mainnya. Dan tibalah di sebuah pojokan dekat sebuah tempat ngopi yang populer banget. Dia parkirin mobil di sana. Dan emang tempat itu sepi banget guys, karena di belakangnya itu ada bekas resto yang udah tutup. Jadi nggak mungkin banget ada orang lewat, karena di tempat itu cuma mobilnya dia doang yang lagi parkir. Ya udah deh, aman gitu. Setelah itu dia berhentiin mobil, dia agak mundurin joknya ya, lebih lebar ke belakang gitu. Terus tanpa gue suruh, dia udah langsung ngebuka area bawahnya sendiri. Terus setelah kayak gitu, ya gue cuma diem aja sambil liatin dia ngebuka itu. Dan karena dia waktu itu pakai kemeja, bukain pas kancingnya doang. Oh my god, pemandangan yang sangat indah di depan mata gue. Badannya memang ideal ya, dan gue suka banget. Apalagi ketika gue ngeliat titik itunya, aduh, belum bangkit aja udah segitu ya, apalagi nanti gitu. Gue langsung sangat deg-degan banget sambil bersemangat ngeliat pemandangan depan gue. Dia cuman senyum sambil gini nih.
kayak ngasih kode gitu. Ya udah, akhirnya gue lanjut dan gue mulai karaoke di sana guys dengan keadaan kayak gitu. Mencari posisi yang nyaman buat meraih titik tengahnya itu. Dan akhirnya berhasil gue dekati. Seperti biasa gue gini dulu. Duh, ini sih kalau aroma begini tuh biasanya yang belum pulang dan belum mandi. Tapi nggak apa-apa lah, gue suka gitu. Terus pelan-pelan gue mulai karaoke. Perlahan-lahan ya bangkit dan wow, tak biasa loh ukurannya dan gue suka banget. Suka banget. Terus gue lakuin terus karaoke. Dan dia sambil enjoy merasakan rasanya di karaoke oleh gue gitu kan, dengan bentukan yang nggak biasa seperti itu gitu. Ya gue karaoke aja dengan enjoy gitu. Gue suka yang kayak gitu-gitu masalahnya. Setelah beberapa saat gue karaoke, gue selalu ada yang kurang gitu. Apalagi ini kan istilahnya gue ngasih something sama dia. Gue pengen begini sama dia. Gue berhenti sebentar dan gue langsung bilang sama dia, boleh nggak pengen gini? Terus dia cuman bilang, boleh katanya. Ya udah, akhirnya gue mendekat dan gue meraih ininya dan kita begini. Lumayan sih, lumayan lama gitu. Dan rasanya itu luar biasa. Suka banget. Setelah beberapa saat begini, sambil tangan gue tentunya meraih ke titik tengah itu, ya gue nggak mau lah kalau sampai harus tumpah di tangan gue gitu. Akhirnya gue pun setelah beberapa saat ginian sama dia, kembali karaoke. Terus aja gue karaoke sampai bener-bener dia tuh udah sangat nyaman dan nikmat. Berapa saat gue gituin, kurang lebih mungkin 15 atau 10 menitan lah gitu ya. Tak terasa ya, karaoke-nya juga hampir lama. Akhirnya setelah gue beberapa menit ngelakuin karaoke dengan sangat semangat dan puas, akhirnya gue melihat ekspresi muka dia dan pergerakan yang nampaknya bakal menumpahkan sesuatu, dan akhirnya tumpah juga. Mana Kim tumpahnya di dan gue suka banget. Setelah kayak gitu ya udah, akhirnya gue clean up area itunya. Setelah kelar ya udah, gue kembali ke posisi duduk dan gue minum ya. Karena kalau nggak minum nanti rasanya masih nempel tuh. Ya udah beres rapi, dan setelah itu gue langsung kasih yang udah tadi gue janjiin. Nih, gitu kan. Makasih ya katanya. Pas ketika diterima, dia tanpa ragu-ragu narik tangan gue dan gini lagi sama gue. Mungkin sebagai ucapan terima kasih kali ya. Dan itu gue seneng banget digituin sama dia. Seolah-olah gitu kayak kekasihnya gitu. Kayak selingkuhannya gitu ya. Aduh. Soalnya ganteng sih walaupun udah punya 2 anak guys. Makanya gue suka sama dia. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan, dan di sepanjang perjalanan gue agak lebih berani sama dia. Dan tak terasa kemudian tibalah akhirnya di tempat tujuan. Ya pamit deh akhirnya. Sebelum pamit gue bilang sama dia, I love you. Dia malah senyum, love you too katanya. Oke guys, gimana dengan cerita pengalaman gue dengan abang driver kali ini? Semoga kalian terhibur ya guys, karena di dunia pelang ini gak ada yang gak mungkin kalau lo berani dan lo bisa membaca suasana dan situasi. Pokoknya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Thank you for watching. See you next time.